wa ghayatu su'idzan bil muslimin an ta'taqida su'a fi af'alihim wa aqwalihim allati zahiruhal khair. Dan puncaknya berprasangka buruk kepada kaum muslimin, bahwasanya kau meyakini keburukan di dalam perbuatan dan perkataan mereka, padahal zahirnya adalah kebaikan. Jadi ini puncaknya orang suudzon. Orang kalau sudah ada di dalam hatinya suudzon, itu akan memandang semua perbuatan kaum muslimin jelek. Wa mithalu dzalik, contoh antara musliman yukthirus salata wa sadaqata wa tilawah fatadhunnu bihi annahu ma fa'ala dzalika illa muraiyan linnas wa hirsan 'alal mali wal jah. Contohnya seperti ini hadirin. Ini apa istilahnya, paling buruknya orang ini. Kadang-kadang punya prasangka buruk sama orang, padahal zahirnya dilihat itu perbuatan baik, cuman tetap saja dia prasangkanya buruk. Contoh, kau melihat seorang muslim yang banyak melakukan sholat, atau dia banyak melakukan sodako, atau dia banyak melakukan bacaan atau zikir, tapi kamu tetap saja menyangka bahwa orang itu melakukan semuanya karena riya. Pengen dipandang manusia dan dia ini tamak kepengin harta dan jabatan. Ini mohon maaf. Kadang-kadang yang namanya ikhlas dan riya ini kita nggak bisa menghukumi hadirin. Makanya jangan berprasangka buruk kepada siapapun. Ana wong seneng sholat, ada orang sering sholat, sering sodako, karena punya prasangka buruk diomong. Kita sodako, tapi sodakohnya nggak ikhlas, dia itu riya karena manusia, bukan ikhlas. Oh, dia sholat itu kepengin dipandang orang, dia itu banyak zikir kepengin dilihat orang. Ini prasangka seperti ini nggak boleh hadirin. Kita boleh menasihati untuk beramal secara ikhlas, tapi nggak boleh menuduh seseorang ini berbuat sesuatu atau beramal dengan amal baik, kemudian kita sangka bahwa dia itu riya. Nggak boleh hadirin. Paham ya? Kita kan nggak tahu. Ada orang datang ke sini, apa kita tahu niatnya orang ini apa? Tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Yang datang ke sini niatnya macam-macam hadirin. Ada yang niat mungkin memang benar kepengin ngaji, atau mungkin pengen zikir, atau mungkin pengen kumpul-kumpul saja, atau mungkin pengen dapat keutamaan dari zikir tersebut. Anak mana sih niatnya pengen jaduk kebal dah dibacok orang mempan. Ini bokat anak sing kita kan nggak tahu hadirin. Tapi secara zahir yang datang ke sini semuanya berbuat baik, duduk menuntut nggak boleh kita berprasangka buruk. Ilat-ilat dong gerumangan kayak gini angel. Jadi nggak boleh kita berprasangka apa? Buruk, nggak boleh hadirin. Ya, acong teka misalkan. Niatnya apa kita nggak ngerti. Pak Ibron datang kita nggak tahu niatnya apa. Yo ya. Oh, kita kancane nyong menek kur pengen sugih tok. Ya pan pengen sugih, pan ora sugih, kita nggak ngerti. Yang ngerti siapa? Allah Subhanahu. Makanya ini puncaknya orang yang prasangka buruk seperti itu hadirin. Hatana wong sembahyang dirasani. Ada orang sodako diomongi nggak baik hadirin. Sodako ke ora ikhlas, nyong ngerti jero ati niki ora ikhlas, ora ikhlas. Lah kon ngertine sing ndi Jon? Ini hati-hati, ini apa ya, paling badege wong hadirin, menilai seseorang berprasangka buruk kepada orang lain, padahal orang lain itu dohirnya adalah baik. Urusan batin serahkan sama Allah ya. Kalau panjenengan mau ngomongin orang supaya ikhlas,
omong nasihat secara umum. Kon beramal sing ikhlas, aja ria. Sebab kalau kamu ria, nanti amalan kamu nggak diterima sama Allah. Tapi jangan nuduh, oh kon ke ria ke, kon ke ora ikhlas. Kita nggak bisa nuduh seperti itu, hadirin. Makanya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah mengatakan, siapa yang meyakini dirinya ini ikhlas, man ro'a, siapa yang punya pendapat memandang dirinya ini ikhlas, minal mukhlisin, orang yang ikhlas, kita nyong tak ikhlas loh ya, kita nyong sodako ikhlas, ngaku awake ikhlas, ya, kana minal mura'in, berarti orang ini termasuk orang ria. Kata Sayyidah Aisyah, orang yang menyangka, memandang bahwa dirinya ini ikhlas, berarti orang itu sebaliknya, siapa yang memandang dirinya ini ria, ya, maka dia itu ikhlas. Makanya ikhlas ini nggak bisa diukur, hadirin. Nggak bisa diukur dengan ucapan kita. Kayaknya nyumbang ya, pira 5 ekor kambing. Untuk apa? Untuk muludan. Ikhlas, unyong ikhlas temen, yakin sunyong ikhlas. Nggak bisa. Hatta ditambah yakin, sung tetap orang bisa, hadirin. Yang bisa menilai ikhlas siapa? Allah Subhanahu. Cuman kita ini kalau melihat perbuatan dohirnya baik, tetap berprasangka lawang dohirnya berbuat buruk saja kita disuruh prasangka baik, apalagi dohirnya baik. Paham ya? Jangan sekali-kali panjenengan menuduh orang lain berbuat amalan atau melakukan satu amalan ini ria, oh dia itu ria, padahal kita nggak tahu. Ya nggak boleh, hadirin. Ini puncaknya prasangka buruk kepada kaum muslimin. Wa hadza dhannul fasid la yasduru illa min dhi tawiyatin khabitha wa huwa min akhlaqil munafiqin. Dan ini adalah prasangka yang rusak, prasangka yang buruk, yang tidak akan terjadi. Prasangka tersebut tidak akan ada dalam seseorang kecuali dia jiwanya, dirinya busuk. Naudzubillahi min dzalik. Kecuali jiwanya ini mempunyai jiwa yang busuk. Ini orang-orang yang busuk selalu prasangka buruk sama orang lain, hadirin. Naudzubillahi min dzalik. Enggak boleh. Wahwa, kata beliau, dan ini adalah min akhlaqil munafiqin, orang yang selalu prasangka buruk kepada seorang muslim padahal perbuatannya baik. Ini adalah akhlaknya orang-orang munafik. Akhlaknya siapa? Orang-orang munafik. Wa qad qalallahu ta'ala fi wasfihim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman mensifati orang munafik, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik, mereka itu menipu Allah, padahal Allah yang menipu mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Dan apabila mereka mendirikan sholat, maka mereka malas-malesan. Yura'unan nas, mereka pengen dipandang manusia. Ning dewe kan malas-malesan. Allahu Akbar, malas sudah. Dengan depannya menungsa, apa manengan calon mertuane, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai ngeden-ngeden oleh rambung-rambung. Ya. Wa qala alaihi salam, dan bersabda baginda agung Nabi Muhammad SAW, aktsiru min dzikrillah hatta yaqulal munafiquna innahum muraun. Nah, lihat nih. Ini hadis yang tepat untuk pembahasan tadi. Ya. Apa yang dikatakan Rasulullah? Perbanyaklah kalian semua berzikir kepada Allah hatta yaqulal munafiqun, sehingga mereka orang-orang munafik mengatakan innahum muraun. Artinya apa? Orang yang berzikir banyak zikirnya, kemudian ada orang yang mengatakan oh dia zikir itu apa istilahnya riya. Ini yang ngomong seperti ini sifatnya orang munafik. Ketika ada orang berzikir dengan zikir yang banyak, ada orang sholat, ada orang sodako, kok diomongi itu riya. Ini biasanya yang ngomong orang-orang munafik. Ini sifatnya munafik.
Wong munafik itu kalau ada kebaikan diomong sing ora apik. Hati-hati ya. Kalau ada kebaikan terus diomong nggak bagus sama seseorang, berarti orang itu terindikasi munafik. Pakai zikir-zikir sambil geleng-geleng ndase, seru-seru nemen bacaane Gusti Allah apa budak. Nah, iki sing ngomong aja biasanya wong munafik nih hadirin. Ini yang ngomong Nabi Muhammad ini. Yang ngomong siapa? Nabi Muhammad. Hatta yaqulal munafiquna innahum muraun. Orang munafik sering menuduh orang yang berbuat baik dengan riya. Hati-hati. Pakai sholat kok akeh nemen suwe, nemen sembahyang. Hati-hati nih yang ngomong munafik. Kalau hati-hati nih sampean pernah ngomong kayak gue berarti ya itu. Sing wis sing durung maning aja. Yang sudah pernah ngomong seperti itu diam. Apa itu zikir? Apa mulutan gila? Biasanya orang munafik biasanya. Yang ngomong siapa? Nabi Muhammad. Paham ya? Hati-hati kalau ada orang berbuat baik jangan diomong. Sebab kalau zahirnya baik, kita prasangkanya harus lebih baik lagi. Kalau sama orang yang berbuat maksiat kita harus prasangka baik, apalagi kepada orang yang berbuat harus lebih hadirin. Oh masya Allah, kancane nyong zikir sampai medeng sirahe misalkan. Saking semangatnya zikir, alhamdulillah nyong gemien weruh lagi damane dadi preman tapi saiki ahli zikir. Diomong yang enak hadirin. Nah, paham ya? Ini seperti itu. Jangan ngomong ya, ini saya khawatir orang-orang yang sering ngomong tentang kebaikan justru orang-orang itu masuk ke dalam sifatnya orang munafik. Paham ya? Paham betul? Ada orang berbuat baik kok diomong nggak baik. Hati-hati. Yang ngomong jangan-jangan. Paham ya? Pernah kayak gitu? Pernah ngomongin wong? Pernah apa sering? Ayo ya pernah ya adem sih. Pernah ngomongin wong? Oh kayak sugi. Aja ke tipu kalau kayak kasih sodako paling aja ketipu kenapa nyong weruh sugih nyupang kayak. Ini biasanya ini orang-orang munafik ini. Aku weruh mangkate lagi paring Gunung Kidul nyong weruh. Weruh mangkate tok mendadak ngomongi nyupang. Ini hati-hati yang seperti ini. Ya, kita harus selalu berprasangka bahwa ada orang sodako alhamdulillah luar biasa, wong kaya sodako luar biasa. Oh orang ini sholat luar biasa. Oh ini pengajian luar biasa. Harus prasangka baik hadirin. Oh masya Allah, ada orang yang mau zikir di masjid. Ada yang orang yang mau maulid, baca sholawat di masjid, sehingga semarak syiar Islam. Ini alhamdulillah kita jangan terus diomong hadirin. Ya, aja terus diomong. Ya, kecuali kalau memang ada kesalahan kita mau ngomongin, diomongin, nasihati nggak ada masalah. Ya, coba belajar husnudzon hadirin. Belajar apa? Husnudzon. Apa kayak suaranya ora enak ke adzan-adzanan apa misalkan. Lo ngapain kon ngomong? Ning kon ngomong ngerti ku ora enak kon sing adzan no. Aja ngomongnya tok, iya. Ya suarane sumbang kan dadak ngimami salat. Kon sing ngimami, enggak usah ngomong gitu. Paham ya?